Pernah nggak kamu ngerasa kayak tiap bulan dapat pendapatan, tapi setelah itu habis entah kemana, dan lebih parahnya lagi, kamu nggak tahu sumber pendapatan kamu tuh dapetnya dari mana aja, jumlahnya berapa gitu. Nah, dulu aku kayak gitu teman-teman. Jadi aku nggak tahu secara pasti sumber pendapatanku dapatnya dari mana aja. Terus di akhir bulan aku nggak tahu itu pendapatannya tuh habisnya buat apa aja gitu. Nah, terus akhirnya aku kan belajar nih finansial ceritanya gitu. Jadi katanya yang paling susah itu adalah mengelola pengeluaran kita. Jadi gini, seberapa besar pun pendapatan kita, tapi kalau kita ngeluarin uangnya itu lebih dari pendapatan kita, itu lama-lama akan minus juga gitu. Lama-lama kamu akan bangkrut. Ambil contoh misalkan dalam sebulan kamu dapat 10, terus tapi pengeluaran kamu tuh 11. Nah, di situ kan ada minus 1 itu. Nah, kalau itu dilakuin secara terus-menerus, itu lama-lama minusnya itu akan semakin banyak gitu. Nah, beda halnya dengan misalkan pendapatan kamu bulan ini cuma 5, tapi pengeluaran kamu cuma 4 gitu. Nah, di situ kan ada surplus 1. Nah, kalau kamu lakukan itu berulang kali, itu lama-lama finansial kamu tuh akan surplus juga gitu, akan sehat gitu. Karena tiap bulan kan surplus tambah itu, bertambah terus gitu. Nah, terus akhirnya aku ketemu salah satu temen aku. Dia itu dulunya kerja di bank, dan dia ngajarin aku untuk membuat laporan keuangan yang sebenarnya sederhana sekali, tapi itu impact-nya sangat bagus sekali untuk finansial. Nah, jadi dia bikin laporan itu pakai Google Spreadsheet. Di situ kita tulis semua sumber pemasukan kita dari mana, terus pengeluaran kita dari mana, terus di akhir bulan kita jumlah pemasukan dikurangi pengeluaran berapa gitu. Nah, jangan sampai di akhir bulan itu pendapatan kita minus. Usahakan selalu surplus. Nah, detailnya seperti apa aku akan sharing di video kali ini. Ini videonya agak panjang, tapi aku harap teman-teman nonton sampai selesai karena ini akan berdampak banget buat finansial kalian ke depannya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu buat Hostinger yang udah sponsorin video kali ini. Hostinger adalah salah satu penyedia layanan hosting di Indonesia yang menyediakan beberapa layanan hosting seperti share web hosting, cloud hosting, ada email hosting, dan juga ada WordPress hosting. Jadi buat kamu yang lagi nyari layanan hosting dengan performa yang bagus dan harga yang terjangkau, Hostinger ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian karena di sini kalian bisa menggunakan hosting mulai dari 8.900 per bulan untuk paket yang single hosting. Dan kalian bisa mendapatkan tambahan diskon dengan menggunakan kode kupon dari saya. Kalian bisa kunjungi hostinger.co.id/YokoBomber. Kemudian setelah itu kalian pilih paket hosting yang kalian pinginkan. Di kolom checkout kalian bisa masukkan kode kupon YokoBomber seperti ini. Kemudian klik tombol plus dan kalian akan mendapatkan tambahan diskon up to 7%. Jika kamu butuh layanan hosting, linknya sudah aku tulis di description box di bawah. Kalian tinggal klik aja dan pilih hosting yang sesuai kebutuhan kalian. Jangan lupa gunakan kupon YokoBomber untuk mendapatkan tambahan diskon up to 7%. Oke, kalian langsung buka aja browser kalian, terus ketikkan Google Spreadsheet di sini, kayak gini tulisannya. Terus di scroll aja ke bawah. Nah, yang ini linknya, yang doc.google.com spreadsheet nih ya. Yang ini. Nah, terus diklik aja. Nah, terus nanti akan masuk ke dashboard spreadsheet-nya. Ya, dashboard-nya kayak gini. Untuk kalian yang mungkin belum pernah buka spreadsheet kayak gini. Kemudian klik tombol plus ini aja. Diklik. Oke. Terus kalian akan masuk ke kolom kayak gini ya. Jadi kayak Microsoft Excel sebenarnya. Nah, ini aku udah buat contohnya. Oke, aku akan jelasin dulu. Yang pertama kalian kasih ini dulu aja di sini, kasih nama ya, biar jelas. Di sini aku buat contoh pembukuan. Terus di sini aku buat bulannya November ya, di kolom A ini November. Kemudian di bawahnya ini ketikkan sumber pemasukan, terus di sampingnya jumlah pemasukan. Kemudian yang di sampingnya ini jumlah pengeluaran. Lalu di sampingnya lagi surplus atau minus. Terus ini di yang kolom E ini dikosongin aja. Kemudian di yang kolom ini sampingnya ini ada rincian pengeluaran ya. Yang ini rincian pengeluaran. Lalu yang sampingnya lagi jumlah pengeluaran. Nah, kalian ketikkan dulu kayak gini.
Terus maksudnya apa? Maksudnya gini teman-teman. Ini aku kasih warna dulu aja biar beda, biar enak. Oke, bentar ya. Oke, nah yang sumber pemasukan ini teman-teman silahkan tulis sumber-sumber pemasukan teman-teman. Misalkan teman-teman main di Fiverr, ya udah tulis saja kalian Fiverr di sini. Terus misalkan kalian main juga di Shutterstock, tulis saja di sini juga. Creative Market, misalkan kalian main juga, tulis saja juga langsung di sini. Terus misalkan website pribadi kalian juga main, ya tulis saja di sini. Atau YouTube, tulis saja di sini juga. Affiliate, atau misalkan teman-teman masih dapat gaji dari kantor, tulis saja di sini. Ya, misalkan kayak gini ya. Oke. Terus di sini jumlah pemasukan. Nah, di sini teman-teman silahkan tulis jumlah pemasukan di akhir bulan nanti. Nah, ini kan November ya. Aku buat contohnya November. Terus nanti di akhir November teman-teman tuh silahkan di cross check lagi jumlah pemasukannya di situs-situs yang atau sumber-sumber pemasukan ini berapa. Aku kasih contoh aja langsung ya. Ini contoh aja. Misalkan di Fiverr bulan ini kalian dapat 5 juta. Nah, ditulis saja di sini 5 juta. Terus di Shutterstock, sorry ini kelebihan 0. Di Shutterstock kalian dapat 4 juta. Ya, tulis saja. Kalau di spreadsheet ini formatnya nggak pakai titik ya, pakainya koma 4, koma 00, koma kayak gini. Oke, misalkan 4 juta. Terus di Creative Market, misalkan kalian dapat katakanlah samalah 4 juta. Ya, tulis saja 4 juta. Website pribadi 3 juta. Nah, contoh aja ya ini. Terus dari YouTube dapat misalkan 2 juta. Nah, tulis saja 2 juta. Terus affiliate 2 juta juga. Oke, terus gaji kantor nih. Misalkan kalian masih kerja di kantoran sambil nyambi konten kreator atau produk digital atau freelancer, gaji kantor masih dapat, tulis saja. Gaji kantor dapat contohnya misalkan 3 juta. Kayak gini kan. Nah, terus di total sini, di bawah bagian sini total, kalian di samping ini kan langsung otomatis ke jumlah ya. Nah, caranya itu rumusnya kayak gini teman-teman. Ini aku hapus dulu ya. Kalian masuk ke kolom ini, terus ketik sama dengan, terus ketik sum besar semua kayak gini. Nah, ini diklik aja sum ini, sum, klik, lalu klik yang paling atas di sini, diklik sekali aja, terus klik kiri lagi, tahan, drag ke bawah sampai sini. Nah, setelah itu tutup dengan kurung tutup, terus enter aja. Nah, dia akan otomatis terjumlah di sini. Oke. Ini total pemasukan bulan November. Setelah itu di samping sini kan ada kolom jumlah pengeluaran. Nah, di sini gunanya kita masuk dulu sini nih, rincian pengeluaran. Nah, ini nanti jumlah pengeluaran akan berkaitan dengan rincian pengeluaran ini. Nah, di rincian pengeluaran ini kalian tuliskan pengeluaran harian kalian di bulan November. Nah, mulailah dari pengeluaran atau cost fix kalian, pengeluaran yang sudah pasti dikeluarkan di setiap bulan. Contoh di sini makan sehari-hari, pasti kan kita keluar tiap bulan ya makan sehari-hari. Nah, terus jumlahnya berapa? Nah, kalian penting nih ngetahuin jumlah hidup, jumlah apa ya nyebutnya? Ya jumlah biaya makan kalian lah. Kalau kalian mungkin masih sendiri atau misalkan udah berkeluarga kan pasti udah ada jatahnya sendiri-sendiri ya. Nah, ini pentingnya untuk mengetahui keuangan kalian. Kita kasih contoh misalkan makan sehari-hari di sini anggaplah kalian habis 2 juta. Oke. Terus pengeluaran yang fix biasanya itu adalah internet ya. Internet tulis saja di sini. Contoh 200 pakai IndiHome 280 yang paket paling rendahnya. Listrik. Nah, ini kan pengeluaran fix juga. Listrik ditulis misalkan 300 sebulan. Terus misalkan kalian langganan Adobe, nah tulis saja langganan Adobe misalkan yang 280. Oke. Terus apalagi ya biaya rincian pengeluaran. Misalkan kalian mau tarik ATM, ditulis saja tarik ATM. Nah, kalau bisa ditulis tempatnya, misalkan di tarik ATM di Swalayan. Jadi kalian tahu nanti Swalayan
1 juta. Nah, kayak gini. Terus contoh lagi, bulan November kalian beli kursi kerja. Nah, tulis aja di sini kursi kerja, misalkan 1.500.000. Oke, udah ya, misalkan ini aja. Di bawah kalian tulis totalnya dulu. Lalu sama di sini rumusnya. Nah, ini aku hapus dulu ya. Rumusnya sama dengan, terus ketikkan sum besar semua kayak ini. Diklik nih sum yang di sini, diklik. Lalu diklik yang paling atas ini kolomnya, klik kiri aja. Kemudian klik kiri tahan, klik kiri drag ke bawah. Oke, kayak gini, tutup dengan kurung tutup. Nah, di enter aja. Nah, dia otomatis menjumlah. Jadi misalkan di sini kita tambahkan misalkan ortu, kita mau ngasih orang tua 1 juta. Nah, dia akan otomatis terjumlah di sini. Ya. Jadi kita nggak perlu repot lagi ngejumlah-jumlah kayak gitu. Oke. Setelah itu kita lihat di sini ada kolom jumlah pengeluaran ya. Nah, di sini fungsinya untuk ini tadi. Kita udah tahu ya pengeluaran kita dalam bulan November itu berapa. Katakanlah 6.360 ini. Kita tulis di sini di kolom total ini 6.360.000. Dah. Nah, di sini kolom surplus minusnya dia akan otomatis. Ini aku hapus dulu ya. Rumusnya sama sebenarnya. Ini aku hapus kayak gini. Rumusnya adalah sama dengan sum ya. Klikkan sum, diklik nih sum yang muncul ini, diklik. Terus diklik kolom jumlah pemasukan ini, diklik. Kemudian karena kita akan mengurangi ya, jumlah pemasukan dikurangi pengeluaran ya. Diketikkan minus kayak gini. Oke. Setelah itu diklik kolom yang jumlah pengeluaran ini, diklik. Nah, tutup dengan kurung tutup. Nah, dia akan otomatis menjumlah sendiri. Jadi di bulan November kalian punya surplus 16 juta. Contohnya misalkan di bulan November kalian mau upgrade MacBook nih. Kalian beli MacBook 20 juta. Nah, nanti dia akan otomatis nih 20 juta, di sini kan totalnya jadi 26 juta. Nah, di sini kita tambahkan jadi 26 juta. Nah, dia akan otomatis minus ya. Jadi akan otomatis menjumlah sendiri. Jadi kalian tahu nih, bulan November kalian tuh surplus atau minus pendapatannya. Oke, paham ya maksudnya di sini? Ini aku hapus dulu aja. Misalkan kita MacBook gak ada lah. Kita buat surplus aja. Nah, jadi enak ya di sini. Di sini jadi kalian bisa mengetahui posisi keuangan kalian tuh bulan November tuh apakah surplus, apakah minus. Bagusnya tiap bulan tuh kalian surplus. Jangan sampai minus. Misalkan di sini ya, ambil kata pemasukan kalian misalkan ini aku hapus lah. Cuman 8 juta. Nah, jangan sampai pengeluaran kalian tuh lebih dari 8 juta. Usahakan selalu di bawah pengeluaran. Atau katakanlah yang paling inilah di bulan November pendapatannya turun drastis, tinggal 4 juta. Nah, ini jangan sampai pengeluaran kalian di atas 4 juta. Jadi usahakan selalu ini tuh surplus teman-teman. Jangan minus gitu. Oke. Ini untuk menjaga kestabilan finansial kalian. Oke, ini aku undo dulu ya, yang kayak gini. Nah, ini biar jelas, aku kasih warna yang beda aja. Kasih ini dulu, border dulu. Nah, kayak gini. Nah, kalian nanti bisa sesuaikan dengan ini kalian sendiri ya, dengan rincian keuangan kalian sendiri. Kalau di sini sumber pemasukannya ada lagi ya ditulis saja. Kalau misalkan baru ada 2 ya nggak apa-apa, ditulis aja 2, misalkan dari Fiverr sama Shutterstock aja, ditulis 2 aja. Ini kan nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang menilai. Ini cuma untuk gambaran kita supaya mengetahui di mana letak finansial kita lah gitu. Terus di bawah sini, nah ini ada
namanya aset di bank. Aku nyebutnya aset di bank. Kalian boleh pilih kata-kata lain atau aset liquid atau aset apapun lah. Nah ini yang lebih mudah aku namain aja aset di bank. Terus di kolom samping ini jumlah aset. Nah terus di bawahnya ini tuliskan bank kalian, bank yang kalian punya. Di sini aku ambil contoh aja, misalkan kalian punya BCA, BRI, Mandiri, ya tulis saja. Terus di sini aku kasih satu lagi PayPal. Misalkan kalian punya PayPal ya ditulis saja, kalau enggak ya dikosongin aja. Oke. Nah, terus di sini jumlah aset. Nah, ini gunanya apa? Gini. Di bank BCA kita tulis saja tabungan kita di bank BCA berapa. Ambil contoh kita punya 10 juta di bank BCA. Terus di BRI kita punya 5 juta. Oke. Di Mandiri kita punya 7 juta. Terus di PayPal. Nah, di PayPal ini dikursin aja ke rupiah, teman-teman. Misalkan punya 1 juta. Nah, terus di total di sini rumusnya sama, teman-teman. Sum ya aku ulangin aja. Sum sama dengan sum, diklik sum. Terus diklik ini, oke, diklik kiri sekali aja, terus diklik kiri tahan, drag ke bawah, terus kasih kurung tutup. Nah kayak gini. Nah di sini kita jadi tahu nih, di bulan November ini total aset yang kita miliki ternyata 23 juta. Oke, jadi kalian nggak buta lagi akan finansial kalian gitu. Jadi kalian misalkan mau beli sesuatu itu pasti bisa mengira-ngira, oh ternyata bulan ini pengeluarannya udah banyak nih, jadi bisa direm dulu. Oh bulan ini pengeluarannya agak sedikit nih, jadi aku bisa masukin pengeluaran lainnya di bulan ini juga. Nah fungsinya kayak gitu. Terus nih ya, ini kalian bisa copy paste juga langsung kayak gini, di blok dulu aja. Terus di Ctrl C teman-teman. Terus di copy aja di bawahnya sini, Ctrl V. Oke. Nah ini diganti aja Desember. Oke, ini biasanya aku kasih warna lain biar agak beda kayak gini. Nah, kayak gini. Terus ini di delete aja nanti buat bulan Desember. Jadi kalian nggak usah bikin rumus-rumus lagi. Nah, ini di delete juga aja. Nah, nanti di bulan Desember kalian tinggal masukin jumlah pemasukan kalian lagi. Kayak gitu. Prosesnya sama kayak tadi. Oke, ini yang pembukaan yang pertama. Nah, itu tadi adalah caranya membuat laporan keuangan sederhana di Google Spreadsheet. Selanjutnya aku akan sharing ke kalian gimana caranya membuat daftar keinginan di Google Spreadsheet. Teman-teman silahkan klik add sheet ini ya, yang di bawah ini. Add sheet ini yang di bawah, tombolnya plus ini, ikonnya plus ini. Oke, diklik kayak gini. Nah, dia akan muncul sheet baru ya, kayak gini nih. Sheet baru. Nah ini aku udah buat nih, namanya ini aku hapus dulu ya, ini karena aku udah buat. Di delete dulu. Nah di teman-teman di sini sheetnya dikasih nama aja. Yang ini tadi, yang pembukuan ini tadi, kalau belum dikasih nama diklik kanan, kemudian rename ya. Nah ini kasih nama. Kemudian yang sheet kedua juga sama, dikasih nama, di rename. Nah kalian tulis saja wishlist atau ya terserah kalian lah judulnya apa, wishlist seperti ini. Terus di sini ini aku kasih contoh ya, di kolom yang ini kalian tulis daftar keinginan. Oke. Terus kolom sampingnya harga atau budgetnya. Di kolom samping ya tempat beli. Oke. Di kolom samping lagi link ya. Di sampingnya ada sumber dana. Terus sampingnya lagi jumlah dana bulan 1, jumlah dana bulan 2, jumlah dana bulan 3, dan di sini status. Oke. Nah ini fungsinya buat apa? Gini teman-teman. Kadang kan kita punya wishlist, keinginan lah, daftar keinginan beli gitu. Nah biasanya aku selalu buat daftar wishlist aku di sini nih. Jadi semuanya ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk memetakan teman-teman, memetakan berapa budget yang harus aku siapkan dan mengetahui dari mana sumber dana untuk membeli daftar keinginan kita itu. Oke, aku kasih contoh langsung aja. Aku pengen beli, ini masuk daftar keinginanku, wishlistku adalah green screen Elgato. Nah ini
Kemudian di sini harga atau budget ya, itu aku nemu 2,7 juta. Dari mana? Dari aku hasil googling. Nah ini contohnya dari Tokopedia yang aku dapatkan tuh harganya 2,7 juta. Ini ya green screen Elgato kayak gini. Terus aku balik lagi ke sini ya. Di sini kan ketemu tuh harga atau budgetnya 2,7 juta. Terus di sini tempat beli ya ketemu juga Tokopedia. Linknya aku tulis di sini. Jadi aku copy aja link di sini. Oke. Nah ini karena kalau di copy di sini kepanjangan, aku gunain short URL ini untuk menyingkat linknya di sini. Kalian copy paste di sini aja, terus jadi link singkatnya seperti ini di paste di sini. Oke. Setelah itu sumber dana. Nah ini penting teman-teman. Untuk membeli Greensin Elgato ini seharga 2, juta, kita mau beli dari sumber dana yang mana nih? Nah tadi kan yang di pembukuan udah ada dituliskan ya, kita sumber pemasukannya dari mana aja gitu kan. Nah kalian bisa pilih salah satu. Contoh di sini sumber dananya aku tulis dari pendapatan Fiverr, dari website Fiverr. Nah di sini ada jumlah dana bulan 1 itu gunanya untuk gini. Misalkan di sini harganya terlalu mahal, terus aku pengen pecah-pecah nih jadi 3 tahapan. Di bulan pertama aku mau siapin dana 1,1 juta dulu aja deh, 1 juta. Terus di bulan kedua 1 juta lagi. Di bulan ketiga tinggal sisanya 775.000. Nah jadi tiap bulan aku harus nyisihin dari pendapatan Fiverr itu 1 juta. Di bulan kedua 1 juta, di bulan ketiga 770.000. Nah terus di sini ada status nih. Status tuh gunanya untuk mengetahui, misalkan di sini kalian boleh pilih kata-katanya lah. Kalau biasanya aku pilih on progress kayak gini. Nah ini aku tandai di sini warnanya. Kalau on progress itu biasanya warnanya orange. Nah kayak gini. Terus di sini jumlah dana bulan 1. Kalau kalian sudah berhasil menyiapkan jumlah dana bulan 1-nya, kalian ganti warnanya menjadi hijau. Nah nanti tinggal bulan 2 disisihkan lagi. Kayak gitu caranya. Terus misalkan di sini kalian pengen lagi nih, pengen upgrade ke MacBook. Nah contohnya kayak gini. Terus kalian searching nih di Tokopedia atau dari mana gitu kan, ketemulah harganya 20 juta. Nah, terus tempat beli. Nah, setelah kalian searching, ketemulah belinya di iBox gitu. Link. Nah, ini tinggal dipastikan kalau ada sumber dana. Nah, kalian putuskan nih dari mana sumber dana kalian untuk membeli MacBook ini. Contoh di sini pendapatan Shutterstock. Terus jumlah dana bulan 1. Wah, kebetulan Shutterstock bulan ini langsung dapat 20 juta. Langsung aja 20 juta. Nah, terus kalian langsung beli nih. Di akhir bulan kalian langsung beli. Nah, status dibeli langsung terbeli. Nah, jadi kalau udah terbeli gini, biasanya aku labelin jadi kayak ini. Jadi hijau warnanya. Nah, untuk menandakan ini statusnya sudah terbeli. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Contoh lagi di bawah, kalian pengen beli kursi gaming ya buat kerja. Oke. Terus harga budgetnya katakanlah 2 juta. Terus tempat beli di mana? Shopee. Linknya di mana? Linknya dipastikan aja di sini. Oke. Sumber dana. Nah dari mana nih kalian mau mendapatkan kursi gaming ini? Oke. Contoh misalkan dari gaji kantor. Nah karena gaji kantor, oke deh, ditambung aja dulu jumlah dana bulan 1. Kalian ngumpul misalkan 500.000. Nah ini harus di set dari awal ya teman-teman. Jadi kalian tuh tahu di bulan keberapa keinginan kalian tuh bakal terbeli. Kayak gitu. Misalkan ini bulan 1 500.000, bulan kedua 500.000 juga. Bulan ketiga baru 1 juta. Oke, nah tapi ini belum tahu nih progresnya kapan. Dikosongin dulu aja, nggak usah ditulis statusnya. Oke, dikosongi. Nah kalian boleh tulis semua keinginan kalian di sini. Contoh lagi,
Kalian pengen sepatu, ditulis aja semuanya di sini. Ini kan daftar keinginan kalian, jadi bebas kalian mau nulis apa aja di sini. Terus yang penting di sini nih teman-teman, harga budgetnya nih kalian riset dulu. Harganya ambil contoh lah, misalkan monitor 3 juta, speaker 1 juta. Ini aku ngasal aja ya harganya ya. Sepatu misalkan 800.000. Nah, di sini teman-teman tulis di total bawah nih. Kasih total, judul kayak ini total. Nah, di sini sama nih rumusnya. Aku hapus dulu aja. Sama dengan. Kemudian ketik sum. Oke. Terus diklik di sini, diklik kiri, di drag ke bawah. Tutup dengan kurung tutup. Kayak gini, enter. Nah, di sini bakal ketahuan berapa jumlah budget untuk membeli semua daftar keinginan kalian. Oke. Nah, ketahuan lah di sini totalnya 29 juta. Contoh ya ini. Terus tempat beli kalian juga tahu di mana aja kalian tempat beli. Link di sini tersimpan semua rapi di sini. Terus yang paling penting ini juga sumber dananya kalian tahu dapat dari mana uang untuk membeli keinginan kalian. Oke. Terus di sini kalian juga tahu statusnya apakah sudah terbeli atau masih on progress atau ya belum ada progres sama sekali. Nggak apa-apa, namanya juga daftar keinginan. Entah kapan terbelinya, yang penting kita sudah men-setting dulu di sini. Oke. Jadi ini juga cara yang aku lakuin juga untuk membeli daftar keinginan yang aku pengenin. Ya, itu tadi adalah cara aku membuat laporan keuangan di Google Spreadsheet dan cara aku membuat daftar keinginan di Google Spreadsheet. Ini simple banget, kalian bisa langsung praktekkan habis nonton ini. Harapanku ini bisa bermanfaat buat finansial kalian ke depannya nanti. Sekali lagi makasih banget buat Hostinger yang udah sponsorin video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kobom, terima kasih.